warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat datang di acara Ruang Kita, yaitu dari kita untuk kita. Dan malam hari ini telah memasuki edisi ke-8. Nah, bagaimana ini kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan baik, sehat selalu. Kami mengucapkan juga selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru. Semoga di tahun 2026 ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Setia Utami akan menemani semuanya dalam sesi kita malam hari ini yang pastinya akan lebih seru ya dan penuh inspirasi. Kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu pentingnya melatih nafas untuk terapis dan juga mengajari pasien untuk membantu proses kesembuhan. Ini nanti akan diterangkan dengan narasumber kita. Nah, hadir bersama kita yaitu kita panggil beliaunya Bapak Jeffrey Eka Rahman AMD Akub. Kepada Bapak Jeffrey kami persilahkan. Monggo Bapak Jeffrey. Makasih Bu Tami. Halo Ya, semuanya, para peserta, senior, teman-teman semuanya. Selamat tahun baru, selamat Natal bagi yang merayakan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Semoga apa yang bisa saya sharing bisa membawa manfaat dan bisa menjadi bekal kita semua untuk berpraktek dan juga untuk para pasien-pasien kita. Tema hari ini eh, adalah bagaimana kita melatih nafas untuk diri kita sendiri sebagai praktisi dan juga eh, memberikan pengetahuan nafas yang baik untuk meregulasi kesehatan secara baik pada pasien. Kenapa saya membawakan nafas ini menjadi tema? Mungkin ada banyak yang tahu juga. Sebenarnya kita hidup satu-satunya yang paling penting dari seluruh unsur kesehatan yang paling kita perlukan di luar dari hal-hal yang penting lainnya itu yang paling utama adalah nafas. Kita boleh tidak makan, kita boleh tidak minum, kita boleh tidak bergerak, tapi kalau tidak nafas dia adalah salah satu unsur yang membuat kita tidak bisa hidup. Tapi kalau tidak makan kan bisa berhari-hari, kita baru baru mengalami masalah gitu. Jadi nafas ini merupakan eh, hal yang penting yang perlu kita pelajari untuk eh, melihat bagaimana kesehatan kita secara psychological maupun secara fisikal bekerja secara baik. Jadi kalau di saya melihat ada 4 eh, garis atau benang merah bagaimana memberdayakan kesehatan secara mandiri atau self-healing secara umum. Yang pertama itu nafas, yang kedua itu gerak, yang ketiga hening, yang keempat sentuhan. Nah, kali ini tema kita yang kita pelajari dari keempat ini, saya bawakan nafas dulu. Mungkin nanti kalau kita sharing lagi, kita bahas tentang yang lain. Jadi, nafas itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa dia penting karena dia merupakan salah satu requirement utama untuk kehidupan. Tapi dia juga jembatan untuk hampir semua jenis kegiatan kesehatan kita. Ketika kita eh, mau bicara tentang fisik, dia itu harus diregulasi secara baik. Contoh, ketika kita lagi olahraga, kita harus punya kemampuan nafas dengan ritme yang cepat
supaya olahraga kita dan pola nafas kita mempunyai power dan menciptakan adrenalin yang tinggi. Begitupun dengan emosi. Emosi kalau kita perhatikan, ketika kita lagi posisi emosi tertentu seperti marah, dia emosinya lebih menggebu-gebu, kayak nafasnya berat. Tapi pada saat kita lagi eh, sedih, dia nafasnya lebih dalam. Kayak kita pada saat lagi nangis, dia nafasnya pendek-pendek terus tiba-tiba panjang. Jadi setiap gerakan emosi, bahkan kita lagi senang, dia nafasnya pendek-pendek. Kita lagi ketawa, dia pendek-pendek. Artinya, ketika kita punya emosi yang sedang dalam tahap sangat ekstrim seperti marah yang sangat ekstrim, melatih meregulasi nafas secara pelan, itu jadi kita bisa mengintervensi emosi kita jadi lebih stabil. Nah, disinilah pentingnya kita mengerti bagaimana pola nafas yang baik untuk kita bisa intervensi sehingga dia menjadi pola regulasi kesehatan yang baik buat tubuh kita maupun psychological kita. Dia sebenarnya juga bisa berperan sebagai spiritual juga, tapi kita nggak ngebahas ke sana. Kita hanya batasi kali ini pembahasannya hanya untuk kesehatan fisik dan psikologis. Jadi, bentuk sains yang membuktikan bahwa nafas ini penting salah satunya. Tapi ini sebenarnya bukan hanya buat nafas doang, ini buat hal lain juga. Pola kesehatan secara umum itu dirumuskan dengan cara singkatan namanya PNEI atau PNEI. PNEI itu singkatan dari psiko, neuro, endokrino, dan imuno. Ketika seseorang psikologisnya bermasalah, maka sistem saraf atau sistem neuro itu menjadi tegang. Ketika dia sistem neuro menjadi tegang, maka endokrinnya akan sedikit tidak teratur atau hormon dia akan naik turun, menghasilkan hormon. Ketika hormon dia naik turun, maka automatically imun sistem kita menjadi drop. Jadi kalau proses psychological kita jadi bermasalah, maka otomatis sebenarnya badan kita menjadi tegang berlebihan, endokrin jadi bermasalah, dan imun sistem kita jadi turun. Ini kenapa kalau kita belajar nafas secara baik, kita bisa mengatur sistem psikologis kita. Dengan kita bisa mengatur sistem psikologis kita jadi lebih baik, maka sistem neuro kita tidak jadi tegang. Yang tadinya harusnya pada saat marah-marah, dengan kita bernafas secara perlahan, maka dia menjadi lebih soft, lebih rileks. Lalu kita komunikasi dan sistem sistem endokrin kita pun secara hormon pun menjadi lebih stabil. Maka imun sistem kita menjadi terjaga, tidak sampai drop. Ini pentingnya, tapi ini bisa diaplikasikan kepada hal lain ya. Misalnya pada saat kita kepanasan, maka ketika panas badan kita tegang. Ketika tegang kita mencari tempat yang tenang atau adem, maka badan kita menjadi rileks. Rileks memberikan imun sistem kita lebih baik. Jadi penei ini tidak hanya digunakan hanya untuk nafas, tapi karena kali ini kita ngomong tentang nafas, jadi pola nafas ini kita bagaimana manipulasi nafas secara baik supaya kita secara psychological dan neuro ini dan endokrin sehingga menghasilkan imun sistem yang stabil. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kayaknya sudah pada paham juga sih. Eh, ini adalah bentuk gambar. Saya memperlihatkan kalau orang sedang stres atau secara psychological dia sedang emosinya lagi tinggi atau ekstrim, maka dia cenderung tegang sehingga pola pernafasan dia menciptakan pola hiperventilasi namanya. Hiperventilasi itu dia cenderung cepat. Jadi dan tidak teratur dan dia tidak regulatif. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang dia tegang. Nah, inilah kita harus mengubah si hiperventilasi ini untuk
mencoba menjadi rileks melalui pola apa memanipulasi nafasnya pada saat kita lagi marah. Makanya kadang-kadang secara sistem apa sistem tubuh automatically kalau kita lagi habis marah tiba-tiba nafas panjang. Ada kayak menghelanya gitu. Nah, itu respon otomatis. Nah, bagaimana kita kita bikin jangan sampai otomatis, tapi kita bikin secara secara regulatif pada saat kita sudah mulai emosinya naik, kita mulai menghela dengan baik. Nah, posisi menghela nafas, masuk nafas, buang nafas yang baik inilah yang kita pelajari sehingga kita sebagai terapis bisa mendapatkan ci yang baik untuk mendeliver ke pasien pada saat menterapi dan setelah terapi kita juga bisa mengajarkan kepada pasien bagaimana pola nafas yang baik sehingga mereka secara berkala bisa memperbaiki dirinya sendiri secara mandiri di luar dari yang terapi yang kita lakukan. Jadi eh, prosesnya kira-kira biasanya secara umum nafas itu yang paling penting adalah nafas masuk dari hidung, deep, sampai penuh di perut, ditahan, baru dibuang nafasnya melalui hidung bisa atau melalui mulut. Jadi bisa bisa beberapa metode. Nanti di akhir saya akan bagikan beberapa tekniknya. Tugas kenapa kita perlu nafas secara umum deep karena kita butuh menjaga O2 dan CO2 di dalam tubuh itu untuk tetap seimbang jumlahnya. Dia tidak boleh ada yang berlebihan. O2 berlebihan di dalam tubuh itu tidak baik, itu bikin kelayangan. CO2 terlalu tinggi itu bikin badan jadi tegang. Jadi kedua kedua unsur O2 maupun CO2 di dalam tubuh ini secara sistem ini harus dipiara keseimbangannya. Jangan sampai dia berlebihan. Makanya regulatif napas secara dalam sesekali secara regulasi itu menjadi latihan yang terus dilatih supaya kita tetap menjaga ketegangan tubuh kita itu tetap stabil dan O2 dan CO2 kita tetap stabil. Kira-kira sampai situ ada pertanyaan kah? Sepertinya sudah pada pintar semua. Atau bosen ya? Ya, inti dari pembahasan secara teori nafas itu seperti tadi sih. Ini adalah slide terakhir. Slide terakhir ini teknik pernafasan itu banyak banget jenisnya. Yang saya bawakan atau yang saya share di sini adalah 3 jenis nafas umum yang dasar, yang bisa dipakai sehari-hari. Saya sering ngajarin ke pasien saya itu untuk bikin reminder dari handphone untuk setiap setengah jam dia melakukan nafas dengan sengaja. Ini bisa dilatih dengan eh, menggunakan tiga teknik dasar ini. Yang paling sering saya ajarkan itu adalah nafas perut. Jadi nafas perut itu satu tangan, eh, wait, bentar. Jadi satu tangan itu saya taruh di perut bawah atau di bawah pusat, satu tangan di dada. Jadi ketika saya nafas, saya tarik nafas, terus si bawah yang tangan yang bawah ini terasa perut kita menggendut dan di situ terasa berarti udara atau oksigen sudah penuh. Baru setelah dia penuh kita buang secara pelan-pelan dari hidung. Jadi lakukan ini secara berkala minimal 3 sampai 5 kali nafas panjang. Kalau dilatih secara baik, maka sistem neuro kita terasa kok di daerah leher, di daerah pundak itu menjadi rilis. Kayak barusan sebenarnya kalau boleh jujur,
ketika saya memulai presentasi ini, saya sedikit agak kagok biasa, agak sedikit malu karena sama senior-senior. Terus saya mencoba untuk melatih nafas secara sengaja. Saya masukin dari hidung, saya penuhkan di perut, lalu saya buang melalui hidung lagi. Lalu seketika daerah leher saya itu mulai mereda ketegangannya dan secara psychological terasa saya agak lebih tenang, tidak panik ketika membawakan materi ini. Jadi hal simpel dengan nafas itu sudah membantu mungkin 20 atau 30% ketegangan tubuh berkurang. Dia tidak menyembuhkan segalanya, tapi dia part requirement yang bisa membantu dari puzzle-puzzle kesehatan untuk bisa memenuhi kesehatan secara lebih baik. Lalu, itu adalah kalau pakai pola pernafasan perut. Kalau pakai pernafasan yang kedua, itu pakai apa? Nafas yang seimbang. Jadi kita pakai hitungan biasanya, 5-5. Jadi nafas masuk 5 hitungan, nafas keluar 5 hitungan. Jadi tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, buang nafas 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lama-lama juga ya, jangan 1, 2, wah mati nanti. Karena kelamaan dia sesak nafas. Kita pelan-pelan aja, yang penting hitungannya slow, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. 1, 2, 3, 4, 5, buang nafas 1, 2, 3, 4, 5. Ini nafas equal. Jadi bisa dilatih, pilih yang mana yang lebih nyaman, efeknya sama kok. Karena tiap tiap kondisi kita kan beda-beda. Ada yang kita kondisinya lagi buru-buru, ada yang kondisinya lagi memang tidak bisa berhitung. Kalau saya lebih senang memang pakai nafas perut dibanding nafas hitung-hitungan. Ribet kalau hitung-hitungan. Tapi kalau pada saat posisi tertentu biasanya saya eh, kayak lagi stres banget, saya lebih senang pakai nafas 478. 478 dia lebih punya regulatif, mengurangi ketegangan lebih baik dibanding nafas-nafas yang lain. 478 yang terakhir ini adalah nafas masuk 4 hitungan, menahan nafas 7 hitungan, membuang nafas 8 hitungan. Biasanya saya menghitungnya dari angka eh, yang dari mm, saat dari in 2, 3, 4, terus out 2, 3, 4, 5, 6, 7, out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 masukin nafas, 7 tahan nafas, 8 buang nafas. Ini kalau kita latih bersama-sama, biasanya kita akan bisa merasakan tuh dampak efek relaksasi di tubuh kita seperti apa. Kita mau latih yang mana nih sekarang nih? Kita bisa latihan bersama kalau mau latihan bersama. Ada yang mau latihan bersama atau mau latih sendiri nih? Mau latihan bersama. Oke, 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 Kayaknya Pak oke. nanti Jeffrey, ya ini harus ada latihan ya untuk Ya, open ya, kamera ya. ya, ya, ya. Pak Hmm. Jeffrey ini namanya nafas apa sih Pak Jeffrey? Ya, nama nafasnya kalau yang 478 emang nama nafas 478. Oh Ini gitu. yang menciptakan namanya Andrew Weil. Hmm. Jadi dia 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 tidak ada, ini hanya regulatif nafas biasa sih, Pak. Oh bukan napas Tai Chi atau Qigong No, atau no, no, apa no, no, gitu ya, no. bukan ya? Bukan, bukan. Saya tidak masuk ke arah teknikal, ke arah yang susah-susah dulu, yang pakai chi atau apa segala macam. Basic dasarnya kita mencari relaksasi dari proses nafas yang ada, yang kita bisa regulasi sehingga sehari-hari kita punya keseimbangan
CO2 dan O2 di dalam tubuh baik, lalu ketegangan di tubuh kita berkurang secara baik juga. Intinya itu sih, Pak. Oke, thank you. Aman. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita latihan mungkin? Pak Jeffrey, saya mau nanya nih. Boleh, boleh. Itu sebaiknya dilakukan sesering mungkin setiap harinya, Hmm? atau lebih baik misalnya pas bangun tidur pagi hari gitu, Hmm. mumpung udara masih bagus, itu Hmm. kita lakukan, atau Hmm. bagaimana? Atau anytime? Oke. Basic dasar kondisi kita berlatih nafas ini itu biasanya harusnya dilakukan sesering mungkin anytime. Seingatnya. Kenapa? Ini sebenarnya pengaruhnya juga sebenarnya kalau di zaman dulu kita hidup, kita nggak perlu belajar nafas. Kenapa? Zaman dulu itu hidup tuh slow. Kita tuh tidak diburu-buru. Tidak ada WhatsApp, tidak ada TikTok, tidak ada informasi yang cepat. Kita tidak harus punya target A, B, C, D, E, F, G. Sekarang kondisi tingkat kecepatan informasi itu membuat kita menjadi tidak punya kemampuan jeda yang cukup. Maka, karena kita tidak punya jeda yang cukup, latihan nafas ini kalau bisa dilatih sesering mungkin. Tanpa harus ada regulasi pagi atau siang atau malam. Pokoknya selama ingat bahwa kita harus pada saat udah mulai tegang, kita usahain belajarlah nafas deep. Karena kita nggak selalu ingat juga. Pada saat kita lagi asik sesuatu, kadang-kadang kita terbawa pada pikiran stres kita atau pada saat yang kita lakukan. Tapi pada saat kita ingat, lakukan. Jadi tidak ada formula pastinya lebih bagus kapan atau bagaimana dilakukan, tapi saran saya kalau emang mau secara oke, dibikin di timer setiap 1 jam atau setengah jam untuk mengingatkan kita nafas. Gitu Bu Christine, Ibu Ketua. Makasih. Saya mau nanya lagi nih. Boleh, boleh, boleh. Kan kita sering ya menemukan berhadapan dengan pasien yang Hmm, secara konstitusi tubuh itu overweight ya. ya. Ada yang overweight dengan tinggi bongsor ya. Ada juga yang overweight dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi. Nah, Hmm, itu kan pasti berdampak pada pernapasannya mereka ya. Dan begitu pasien itu masuk ke ruangan praktek kita, kita sudah melihat bahwa mereka tuh napasnya pendek banget gitu ya. ya. Dalam kondisi tidak emosi yang bagaimana saja mereka napasnya itu udah pendek karena mungkin memang ketutup lemak ya gitu ya. Hmm, Nah, eh apakah ada introduction atau pendahuluan untuk memperkenalkan mereka di tiga teknik pernapasan dasar ini gitu. Maksudnya, apakah napas yang tadi melalui diafragma dulu, ya hmm. nanti baru yang 478 karena kan kalau 478 kayaknya untuk yang overweight gitu napasnya aja udah pendek sekali gitu loh. Baru ngomong aja setiap setiap dia berucap itu dia harus tarik napasnya tuh kelihatan kedengeran banget gitu. Nah, itu gimana Pak Jeffrey? Ya, jadi kondisi pasien itu kan beragam. Ya. Ada yang kondisinya normatif, ada yang kondisinya spesial. Ketika yang normatif, maka saya akan mengajarkan dengan versi yang standar seperti diafragma, equal breathing, dan nafas 478 tentu tidak jadi masalah. Tapi ketika dia ada kondisi spesial, dia punya penyakit kronis, punya penyakit jantung, overweight, biasanya saya cenderung tidak menggunakan pola pernafasan ini. Tapi saya modifikasi. The most important dari informasi yang tadi saya berikan adalah memanipulasi nafas lebih dalam dibanding yang dia sudah biasa lakukan. Seandainya orang gemuk tadi atau orang yang sesak nafas tadi nafasnya pendek-pendek seperti yang saya lakukan.
Maka kita ajarin dia, nafasnya tidak pakai nafas diafragma, tapi nafas lebih dalam. Coba Pak, nafas lebih dalam dibanding yang sekarang. Jadi nggak harus sampai diafragma dulu atau sampai nafas perut dulu. Jadi nanti targetnya setiap ketemu, karena biasanya kalau mereka melatih nafas dalam lebih sering, lama-kelamaan pola nafasnya makin dalam. Jadi yang saya perhatikan rata-rata ketika saya misalnya kayak tadi nafasnya pendek, terus saya latih selama 2 minggu, saya suruh latih 2 minggu dia nafasnya agak lebih dalam. Terus ternyata begitu pertemuan berikutnya atau 2 minggu setelah pertemuan yang pertama, itu nafasnya lebih dalam. Baru saya ajarin lagi, saya suruh lagi nafas lebih dalam daripada yang pertama. Gitu Bu Christine kira-kira. Oke, oke. Tentunya kalau itu terhadap pasien, Ya, berarti kan kalau kita sendiri yang sebagai terapis lebih utama lagi ya, kita harus lebih rajin berlatih untuk pernapasan ini ya. betul, betul, betul Ibu. Karena kita itu saat kita pertama kenapa kita harus lebih sering bernafas? Kita berhadapan dengan pasien kita harus jernih. Chi kita itu harus stabil. Ketika kita berbagi energi, ketika kita menggunakan diagnosis, nafas kita itu memberikan informasi yang cukup juga terhadap kondisi pasien lebih baik. Lebih jernih kita melihat pemetaan di tubuh pasien seperti apa. Kalau kita tidak nafas secara baik dan regulasinya tidak baik, ketegangan di tubuh kita cenderung membuat pola diagnosis di kepala kita atau sistem cara berpikir kita itu jadi tidak terlalu tajam. Makanya kita jadi perlu mengatur nafas. Jadi dia tidak hanya pikiran, tapi chi kita yang pada saat kita saat nerapi misalnya, saya makanya kadang-kadang kalau kalau dalam posisi nusuk pasien pun, saya biasanya memperhitungkan postur. Postur kalau dalam buku Ling Shu itu penting sekali. Pada saat nusuk, badan kita tegap, jarum kita ada di depan dantian. Itu kenapa bagian dari sirkulasi nafas kita dipentingkan. Sehari-hari di luar dari itu dia ada latihan, ada beberapa buku-buku akupuntur yang mengajarkan untuk sehari-hari kita melatih bentuk tangan dan gerakan tertentu seperti Tai Chi yang menusuk. Itu ada juga. Jadi memang kita sebagai terapis sangat penting banget belajar ini semua. Gitu Ibu Ketua. Oke, oke, oke. Makasih. Sama-sama. Jadi Pak Jeffrey tanya lagi. Jadi Boleh, Pak. latihan napas ini Hmm. gunanya untuk relaksasi, Hmm. Eh, bukan untuk eh, mengembalikan chi atau nambah chi kita ya, atau gimana? Qi itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Qi itu di dalam tubuh itu segitu-segitu aja. Kita itu menjadi hanya menggunakan Qi yang sudah ada ini supaya keluarnya atau pada saat nerapi ya kalau kita ngomong pada saat nerapi, Qi itu keluarnya dengan regulasi yang cukup. Nah, dengan nafas yang baik sehingga badan kita menjadi rileks, ketika kita deliver, si yang udah memang ada di dalam tubuh ini ke deliver dengan tepat. Kalau kita tegang, jumlah amount dari chi yang harus kita kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang kekurangan. Di situ kadang-kadang kita jadi overdosis atau malah tidak mencapai, tidak dapat dosis yang harus diberikan kepada pasien. Jadi bukan chi kita yang berkurang, tapi ketegangan ini membuat kayak saluran chi kita itu tidak benar-benar bekerja secara benar. Gitu Pak Samuel. Makanya kita perlu bukan menambah chi lagi, karena chi kita segitu-segitu aja, basically. Itu maksudnya Oke. stagnasi chi gitu. eh Hmm. Stagnasi chi itu dalam dalam bentuk kalau kita sakit. Tapi kalau kita deliver kan chi kita memang di dalam tubuh kita tuh sebenarnya nggak jumlahnya amount-nya segitu-segitu aja.
Begitu kita mau deliver ke pasien atau kita pada saat mau nusuk dan chi kita mulai mengalir, kalau kita tegang, arus chi yang harusnya diberikan kepada pasien itu jadi secara regulatif atau secara sistem itu kayak nggak stabil jumlahnya. Jadi belum tentu stagnasi juga sih. Mungkin maksudnya ritmenya ya, Iya gitu. betul, betul. Oke, oke. Gitu Pak Samuel. Oke, thank you. Sama-sama. Yang lain. Oke, kayaknya udah pada ngantuk ya. Kalau kalau boleh kita latihan terakhir sebelum kita tutup. Saya pingin sekali kita semua latih bersama supaya kita bisa merasakan rasanya perbedaan. Ini kan sekarang kita sebelum latihan nafas nih. Coba dirasain, pasti di badan kita ada ketegangan-ketegangan badan sendiri kan. Ada yang tegang di leher, ada yang di kepalanya berat, ada yang setuju dengan saya, ada yang nggak setuju dengan saya, ada yang dan lain-lain, ada yang masalahnya di rumah. Kita coba latih nafas 478. Berarti kita buka kamera ya untuk para peserta. Ini Boleh. karena Bapak Sefri ingin melatih pernapasan untuk kita semua. Dimohon untuk para peserta untuk membuka kameranya. Saya akan coba hitungnya seperti ini ya. In 2, 3, 4. Itu nafas masuk. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah nafas ditahan. Terus out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu nafas dibuang. Jadi nanti kita akan ulang nafas ini 3 kali. 3 kali putaran. Nah, udaranya masuknya ke dada atau ke perut? Ke perut, Pak. Ke Jadi perut. slow, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, perut penuh, tahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang nafas, bisa melalui hidung, kalau saya biasanya melalui hidung. Hidung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita muter lagi, nanti ulang lagi, in lagi. Oke? Oke, boleh Nah, Pak? Monggo. mulai ya. Ya, siap. Oke, siap. Para peserta siap ya. Dimohon untuk buka kameranya mumpung di sini ada Pak Jeffrey yaitu pakar pernapasan. Silakan Bapak, monggo. Oke, kita hitung. Siap, 1, 2, 3. In, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. In, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Coba sekarang rasakan apa yang berbeda dibanding sebelumnya. Apa tambah tegang, tambah rileks, kepalanya lebih ringan kah, lebih melayang kah? Ada Pundak, feedback? iya, pundak saya yang kiri tadinya agak sakit, agak tegang gitu. Terus sekarang hilang udah Oh, nice. pundak kiri. Mungkin Good. kayaknya kita baru pertama kali ya, Pak Jeffrey ya. Ya, Jadi ya, ya. rasanya saya juga kok perut saya berat gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi asik kok Pak Jeffrey. Keren juga ya untuk pernapasannya ya.
Ya, dia banyak sekali manfaatnya dan Iya. nanti kalau kita kulik-kulik sendiri nanti akan ketemu kok pola nafas Hmm. yang baik buat kita seperti apa. Karena ini baru pertama, jadi kita jadi bingung ya tadi ya. Oh, ini dihentikan, diinikan lagi, wah tambah gede nih. Iya. Biasanya makanya saya karena tadi di kelas seperti ini saya latihnya 478. Tapi biasanya kalau di harian supaya simple, saya pakai nafas perut. Jadi nafas masuk, tahan di perut, buang nafas. Jadi nggak pakai hold lagi, nggak pakai tahan. Jadi supaya nggak bingung. Gitu. Oke. Lumayan, cukup rileks. Ah, Mm-mm. terima kasih. Ya, ini kira-kira yang bisa saya bagikan hari ini. Ini adalah Terima kasih. proses yang saya pelajari selama ini dan saya pakai di keseharian saya maupun di praktek-praktek saya yang bisa membantu saya dari hari ke hari untuk bisa berpikir jernih, menghadapi berbagai tantangan kesehatan dan berbagai tantangan masalah-masalah psikologis. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan juga buat kita semua. Mohon dilatih, jangan hanya sekedar dibaca. Karena yang paling penting adalah apa yang bermanfaat dan dilatih sehari-harinya, bukan teorinya. Betul. Ya, saya kembalikan kembali kepada Ibu Tami. Wah, terima kasih nih Pak Jeffrey ya, keren Terima ya. kasih. Masya Allah, ternyata narasumber kita itu luar biasa dalam hal pernapasan. Jadi, pernapasan itu manfaatnya cukup banyak ya Pak Jeffrey ya. Selain untuk meningkatkan fokus, konsentrasi, berarti kalau kita pengen pinter, kita harus belajar nafas. Bukan begitu Pak Jeffrey ya? Betul, Supaya konsentrasi kan, seperti itu betul, ya. Terus bisa untuk menenangkan sistem kayak saraf, mungkin tadi Pak Samuel di pundaknya juga terasa lega ya, Pak Samuel ya, terasa lebih nyaman ya. Iya, langsung tadinya sakit sampai menjalar ke kepala belakang Mhm. kiri. Terus ini hilang langsung Nah, kan sakitnya. berarti manfaatnya banyak ya Pak Sifri ya, juga mengurangi stres nih. Nah, siapa yang suka kadang stres ya Pak ya, Aku cemas gitu ya. Jadi kalau cemas dan stres itu juga perlu untuk pernapasan juga. Juga mungkin orang yang tidak bisa tidur ya Pak ya, bisa untuk memperbaiki untuk tidur nyenyak gitu kali ya. betul. Mm-mm. Serta juga memperbaiki fungsi apa tadi kayak paru-paru dan Betul. oksigen di tubuh. Tapi sangat menarik ini Pak tentang pernafasan. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo kami persilakan karena pernafasan ini sangat seru sekali untuk kita bahas malam ini. Ini juga ada dari Ibu Leni, beliau mengatakan lebih rileks. Berarti memang bagus ya Pak Jeffrey ya. Wah, Mm-mm. syukurlah. Monggo silakan kepada peserta untuk bertanya. Kami persilakan mumpung ada pakarnya atau mungkin untuk dilatih supaya Pak Jeffrey, saya tuh kok stres. Gimana sih cara pernapasan menghilangkan stres? Atau ada yang bertanya begitu? Monggo silahkan. Jadi Pak Jeffrey, setelah eh, pernafasan dasar ini, kalau boleh tahu lanjutnya ada apa lagi sih sampai pernafasan apa gitu ya tahapnya? Kalau saya pribadi sih sebenarnya eh latihannya banyak banget. Jadi nafas ini tuh sebenarnya hanya teknik dasar ini udah cukup. Dia tidak perlu ditambah hal-hal yang terlalu jelimet-jelimet banget. Tapi kita bisa combine dengan berbagai macam hal. Misalnya pada saat olahraga, dia itu kalau kita pada saat regulasi, pada saat olahraga, kita punya gerakan tertentu, misalnya lari. Lari itu sebenarnya kalau kita perhatikan dengan nafas tertentu, dengan pola tertentu, maka stabilitas
tenaga kita, kemampuan otot kita, dan juga pola bertahan untuk bisa lari panjang itu lebih bisa diraih dibanding kalau nafasnya kita tidak atur. Terus misalnya kita kayak tadi Ibu Tami bilang, kalau kita mau konsentrasi berpikir. Betul. Bagaimana Pak caranya? Kalau punya konsentrasi berpikir, Mhm, hampir saya kombinasi. Kita nafas dengan sengaja di awal secara regulatif menggunakan nafas perut, dan mhm, sambil saya gerakan bagian kepala dan badan. mhm. Biasanya nanti setelah nafas saya baru baca buku. Nanti setelah setengah jam atau 15 menit saya nafas lagi, saya baca buku lagi. Jadi kemampuan nafas kita, oksigen kita tercukupi sehingga pada saat kita membaca buku atau melihat sesuatu, kita punya kemampuan oksigen di kepala kita juga cukup. Terus kalau kita juga mau mengatur diet, saya hampir kira-kira 70% pasien saya yang gemuk, itu saya tidak ajarkan diet. Mhm. Saya tidak ajarkan hal-hal yang aneh-aneh. Saya hanya suruh dia regulasi nafas secara sering. Dengan mempunyai kemampuan nafas yang secara sering, nggak tahu gimana, tapi nafsu makan dia dan kemampuan kejernihan dia memutuskan makan apa, itu jadi lebih baik. Jadi, eh, yang dasar ini, yang teknik nafas yang dasar ini sebenarnya udah sangat cukup Pak Samuel sebenarnya. Tinggal kita kombinasikan dan kita gunakan di metode-metode apa, di proses kegiatan apa. Dengan kegiatan tertentu, tapi menurut saya sekarang yang paling penting dari seluruh apapun yang tadi saya omongin secara kegiatan, yang paling penting adalah latih dulu nafasnya sering mungkin. Karena semakin sering kita berlatih nafas, semakin ingat, terus sehari-hari kita, kegiatan kita jadi terintervensi secara baik dengan nafas yang benar. Gitu. Gitu sih Pak Samuel. Jadi kalau ditanya pakai metode nafas apa lagi dan lain-lain, kayaknya sih saya uh, nggak 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 akan jawab terlalu jauh ke sana gitu. Oke, sip. Thank you. Sama-sama. Berarti semuanya itu intinya dari pernapasan ya Pak Jeffrey ya. Betul. Apapun itu ya kan. Seperti diet kok menarik sekali ya. Dengan pernapasan bisa untuk diet gitu ya. Bisa yang gendut bisa jadi kurus begitu kah? Betul, betul. Heeh. Hebat ya Bapak ya. Mm-mm. Monggo dipersilakan untuk peserta. Jika ingin ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya langsung kepada pakarnya, yaitu dengan Bapak Jeffrey. Kita ngomong-ngomong lagi nih, Pak Jeffrey nih, karena belum ada yang Boleh, bertanya, ya kan? boleh, Bu Berarti Tami. kalau untuk yoga itu kan pernafasan ya, Pak Jeffrey ya. Hmm, Menurut Bapak itu yoga bagus juga untuk pernafasannya, gitu ya, Pak Jeffrey ya? tentu tiap tiap Mm-mm, bentuk kegiatan termasuk mm-mm, yoga mm-mm, itu punya dampak yang baik. mm-mm, Eh, mm-mm, sebenarnya mm-mm. eh, semua kegiatan olahraga itu bentuknya bisa diyogakan. Hmm. Bisa Jadi dibi- diyogakan. jadi eh, basic dasar dari postural atau stretching atau pose dari yoga itu yang dilakukan Mhm. itu bisa terjadi postur dan pose yang tepat. Itu bukan hanya sekedar latihan, tapi dia harus diiringi dengan pola nafas yang tepat. Sehingga dia Hmm. bisa mencapai titik di mana misalnya kayak orang mau headstand atau kayang. Ya. Kayang yang baik, Mhm. dia harus punya tenaga yang cukup untuk menopang dan otot yang tepat. Otot yang tepat dan postur yang baik dan relaksasi yang tepat itu harus dari nafas yang tepat. Ketika orang Mhm. lentur, Mhm. dia melakukan kayang, dia biasanya keseimbangan pada saat kayang kanan dan kirinya itu tidak seimbang dan itu bisa menyebabkan cedera.
Makanya pola nafas jadi membuat dia menjadi seimbang dan tenaganya jadi seimbang kiri dan kanan dan itu membuat perbaikan pada postur ketika yoga gitu. Jadi memang pada intinya tuh pernapasan ya, Pak ya, Iya, untuk dia melakukan bagian dari jembatan sesuatu. banyak hal. Nah, Betul, saya baru tahu ternyata manfaatnya luar biasa untuk kita semua ya. Untuk para peserta, link kuesioner ada di kolom chat. Mohon untuk mengisi daftar hadirnya ya di link kuesioner itu ya. Ini sudah di jam berapa ya, Pak ya? 7.45. Masih, ya, masih ada waktu. Mungkin Bapak bisa bercerita lagi tentang pernapasan Hmm, atau yang ingin bertanya, kami mohon untuk silakan bertanya dengan langsung dengan pakarnya. oke. Apa ya? Ada satu satu yang tidak Hmm? saya buang sebenarnya slide-nya. Ah, Jadi pola nafas ini kan berhubungan dengan neuro atau hmm, dengan saraf. hmm, hmm, Saraf itu, sistem kerja saraf itu dibagi dua. Ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. hmm, hmm, Saraf simpatik adalah kalau kalau kita kayak bekerja keras atau berpikir keras yang tegang, itu namanya hmm. saraf simpatik. Saraf parasimpatik adalah saraf yang rileks. Kebalik ya kalau nggak salah. Parasimpatik yang rileks, sorry. Ya, Parasimpatik. yang membuat rileks. Jadi kalau kita lagi tenang, eh, Ah, eh, gerakan sarafnya namanya gerakan parasimpatik yang kita jadi rileks, tidur itu parasimpatik yang aktif. hmm, hmm, Nah, dengan pola nafas yang tepat, kita tuh jadi bisa menyeimbangkan kapan saraf simpatik dan simpatetik dan saraf parasimpatetik ini jadi bekerja secara benar. Kalau saya ngebayanginnya simpatetik dan parasimpatetik ini tuh seperti kita lagi bawa mobil, ah, ah. kadang kita harus ngegas, kadang kita harus ngerem. Kita nggak mungkin ngegas terus dalam hidup. Nah, makanya kita harus punya sistem rem. Nah, sistem rem inilah kita gunakan nafas. Hmm. Nah, eh, walaupun ini salah satu bentuk-bentuk ketidaktepatan dalam penganalogian ya. Tahu nggak kenapa orang tuh senang ngerokok? Ada yang bilang fly. Apakah betul? Saya nggak tahu ya, karena saya nggak merokok. Kalau diperhatikan, Aha. orang yang ngerokok itu pasti bilang dia untuk melepas stres. Iya Ah, kan? ya, ya, betul, betul, betul. Tahu nggak kenapa dia bisa ngelepas stres? Mhm, Perhatikan orang yang ngerokok. Dia tuh mhm. ngerokok, nafasnya dalam. Terus keluarin lewat hidung gitu Keluarin ya, bisa hidung atau bisa mulut. sambil. Tapi dia dia Ah, dia biasanya nafasnya nafas perut mhm, dengan ini. mhm, Nah, sebenarnya kenapa banyak sekali orang yang akhirnya bisa melepas stresnya itu karena parasimpatetik dan parasimpatetiknya bekerja secara baik. mhm, Sialnya, mhm. mereka memasukkan oksigen bersama nikotin dan apa racun yang ada di dalam CO2 yang Rokoknya ada di ya. dalam rokok itu. Mhm, Tapi secara sistem simpatetik dia dapat. Dia mhm, dapat tuh sistem keseimbangan sarafnya. Cuma yang dimasukin racun. Kalau mhm, kita bisa lakukan itu tanpa rokok, itulah kesempurnaan nafas yang benar. mhm, mhm, mhm. Ini kenapa orang punya pada saat kayak orang-orang seniman ya, mereka tuh menciptakan reaksi ide tentang seninya melalui rokok. Kadang-kadang sambil diem. Rokok itu kan sebenarnya basic dasarnya nggak enak. Tapi karena dia mendapatkan kerelaksasian dari pola nafas panjang itulah dia merasa bahwa itu jadi membuat rasa tidak nyaman itu hilang. Jadi eh, gunakanlah metode nafas dalam merokok tapi tanpa rokok. Gitu Metode kira. rokok tanpa merokok. Berarti kita tidak boleh merokok loh ya. Karena kan pernapasan harus hidup sehat, bukannya Iya begitu betul, ya Pak ya? betul, betul, betul. Ini cuma analogi kenapa
orang bisa nafas panjang melalui rokok dan merasakan rileks. Wah, luar biasa ya Pak ya untuk pernapasan itu ya. Setelah dibedah ya, setelah dikaji ternyata manfaatnya itu luar biasa lah ya untuk Banget, kesemuanya. banget. Mm-mm. Ada lagi Bapak Jeffrey yang ingin ditambahkan? Itu aja sih. Baik, keren sekali ya untuk acara pada malam hari ini. Kami sangat terima kasih banyak untuk narasumber yaitu Pak Jeffrey serta untuk hadirin sekalian yang sudah aktif untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga diskusi malam hari ini membawa wawasan dan semangat positif bagi kita semua. Nah, Amin. sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama. Kepada Mas Stanley, kami persilahkan untuk ambil fotonya. Para hadirin, mohon untuk open kamera dan jangan lupa bergaya ya supaya lebih cantik, lebih ganteng karena barusan ngikuti pernafasan. Oke Mas Stanley, kami persilahkan untuk foto bersama. Kita yang foto aja ya. Ya. Standingnya lagi belum bisa masuk nih. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Jangan lupa bergaya lagi. Bentar ya. Sebenarnya Mhm. itu harusnya ada, cuman balik lagi ke galeri itu sedikit nervous jadinya buyar deh sih. Eh, Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Kecil nih yang beda. Biasanya kan dia eksperimen terus. Sekarang dia buat begini beda. Waduh, kayaknya ini sih bakalan enak. Oke, sudah. Terima Oke, kasih. saya Kasih Pak Sia Jeffrey Utami atas pamit sharingnya. undur Kasih diri. Pak Jeffrey. Ya, sampai jumpa selanjutnya di episode 9.